Jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Waalaikumsalam. Baik, saya ucapkan pertama kali selamat datang pada Bapak dan Ibu guru semua serta Ibu Betty sebagai pengajar praktik CGP Angkatan ke-11 dalam acara diskusi pendampingan individu 2 calon guru penggerak Angkatan 11 oleh Ibu Nelly Siahaan SPD. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rezeki nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam acara tersebut, terutama sekali nikmat sehat dan juga diberikannya banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang lain. Salawat serta salam kita curahkan pada hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya akhir zaman sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita bawakan pada hari ini dalam acara diskusi pendampingan individu calon guru penggerak Angkatan 11 oleh Nelly Siahaan SPD. Yang pertama adalah kata sambutan Kepala SMP Negeri 10 Tambun Selatan Bapak Dr. Anas Bonda. Kedua, kata sambutan oleh pengajar praktik CGP Angkatan 11 Ibu Betty Nurul Gazati MPD. Kemudian forum diskusi diserahkan pada CGP. Berikutnya refleksi dari kepala sekolah atau peserta diskusi. Kemudian pengisian lembar kuesioner yang tanggalnya disesuaikan dengan waktu pendampingan. Kemudian penutup doa oleh Bapak Haji Marhalim. Dan acara terakhir adalah foto bersama. Baik, saya baca puisi panggil lagi ya. Boleh. Tebing tinggi di atas gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Baik, untuk acara yang pertama berupa kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Tambun Selatan. Biasa ini pasnya. Garis pancet Pak. Ya. Garis pancet. Ini bosnya udah bosnya. Hah? Bosnya mana? Iya, masa cabutan. Iya. Balas pantun deh. Ikan kakap ikan muanya. Kancil kesasar di pinggir kali. Minta maaf sama Bapak Ibu semuanya kalau sambutannya kurang berkenan. Nggak nyanyi ya.
Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama pengajar praktek, alhamdulillah Bu Bekti ya, Bu Berti setia dan terus melakukan pendampingan kepada alhamdulillah Bu Nelly Siahaan yang waktu ini masuk nominasi ya masuk nominasi sebagai calon guru penggerak ya angkatan ke-11. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala nih, rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Bu Nelly bisa masuk guru penggerak mewakili SMP Negeri 10. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Pak Haji Marhali, Bu Dina, Ibu host tadi yang luar biasa, ya, kemudian Pak Arif, ya, ibu-ibu yang lain yang juga ikut dalam diskusi ini. Ya, mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan bisa berjalan dengan lancar. Ya. Kami dari pihak sekolah tentunya sangat memberikan apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Miss Nelly. Terus walaupun berat badannya berkurang karena tugas pokok dan tugas tambahan sebagai guru penggerak, mudah-mudahan nanti jadi ilmu yang bermanfaat ya Bu Nelly ya. Ya, jadi semangat terus ya, dan nanti mungkin sebagaimana kita maklumi apa yang diberikan, apa yang didapatkan oleh Bu Nelly, mungkin nanti bermultiplier efek terhadap sekolah kita ya, multiplier efeknya terhadap sekolah kita, dan ide-ide gagasan-gagasan nanti sebagai guru penggerak yang mendapatkan kawasan di muka ya, kepondokan kawasan di muka, banyak materi-materi yang mudah-mudahan nanti bisa terimplementasi pada tatanan operasional di sekolah kita. Nah, oleh karena itu kita semuanya menyambut positif, dan juga mungkin nanti ya kadang kita ada daunnya ya, tapi juga selalu memberikan semangat dan motivasi itu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Bu Berti ini adalah kepala sekolah di SD Samudra Jaya tersebut yang diangkat dari guru penggerak. Dan saya juga sangat berterima kasih buat wakil kepala sekolah Pak Haji Marhali dan juga Pak Arif yang bersedia menghadiri, dan juga saya minta tolong, saya todong-todong dari kemarin. Tapi itulah bentuk support dari Bapak. Saya juga berterima kasih, semoga semua yang Bapak lakukan terhadap saya dan dukungannya juga pasti Tuhan balaskan dengan kesehatan yang baik dan semua urusannya diberkati Tuhan. Dan juga saya berterima kasih buat ibu-ibu yang saya juga todong-todong dan saya minta tolong. Itulah kita berarti tadi kita harus berkolaborasi ya. Terima kasih buat kolaborasinya. Semoga tidak bosan-bosannya bila saya minta kolaborasi ke PI yang berikutnya, karena PI ini ada 6 ya Bu ya, 4 kali lagi. Ini masih perdana kita seperti ini, nanti ada lagi 4 lagi, dan saya pasti minta bantuan karena di dalam hidup ini kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan dan saling membutuhkan bantuan orang lain. Pertama-tama sebelum melangkah ke visi misi Prakarsa Perubahan Sekolah yang saya buat, kita mendengarkan sejenak video puisi yang dibuat oleh Bapak Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Nyata, jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barang mereka putus.
dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalah tersebut. Pemula sangat waspada dan belajar dengar. Melihat Indonesia karya bukan jika berdiri di pantai Toledo, aku mendengar lautan India bergelora membantu di pantai Toledo. Aku mendengar orang saya Indonesia. Jikalau aku melihat sama-sama aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Panggur Palarang, bukan lagi Panggur Palarang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, wah, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Baik, terima kasih. Dari puisi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa puisi itu menggambarkan membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, serta berorientasi pada masa depan yang cerah, dan juga menggambarkan masyarakat yang bijak, tepat, yang penuh dengan kasih sayang. Di sini di dalam sekolah kita ini bisa melihat ya, karena kita ada daunnya ya, tapi bukan selalu tentang cita-cita murid. Ini yang saya dalam berapa menit saya habis
Kalau tidak diulang, mohon maaf. Cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Terus kita percaya bahwa murid adalah manusia yang berkembang sesuai kodratnya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Murid di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, kolaborasi, pendidikan karakter. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju dalam pendidikan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mendidik murid harus sesuai dengan kodratnya. Seperti itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang. Terima kasih. Cita-cita untuk murid menurut pendapat saya, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak dan cerdas. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang belum sempurna, yang harus ditumbuh kembangkan untuk menjadi lebih sempurna. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berorientasi kepada akhlak. Murid di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu membuat anak menjadi berkembang. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tidak semua siswa dalam perkembangan pola pikirnya sama. Terima kasih kepada Miss Dani atas kesempatannya. Cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid-murid yang tangguh dan mandiri di masyarakat. Kita percaya bahwa murid adalah yang diutamakan di sekolah. Di sekolah kita mengutamakan murid dan siswa kita. Murid di sekolah kita mengutamakan pastinya kemajuannya dalam belajar mereka. Kita warga di sekolah ini yakin sekolah ini akan terus berkembang dan maju. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah dasar dari kemajuan bangsa. Keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik siswa-siswi yang berperilaku baik dan beradab serta berilmu pengetahuan. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak istimewa, unik dengan berbagai karakter yang dimiliki, mempunyai potensi dan semangat. Ini saya menyampaikan. Jadi yang pertama, cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan cerdas berkarakter. Kemudian dan kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki keistimewaan dan kecerdasannya masing-masing, tentunya berbeda antara satu dan yang lainnya. Kemudian di sekolah itu kita mengutamakan percaya misi kata murid. Ini adalah untuk murid di sekolah kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah titipan dan amanah dari orang tua yang harus kita bina, kita didik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran dan kedisiplinan. Yang keempat, murid di sekolah kita mengutamakan waktunya untuk belajar. Kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak kita. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak atau murid kita memiliki potensi yang berbeda-beda. Terima kasih.